اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti biasa kita awali dahulu pengajian kita dengan sama-sama membaca salawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau minggu lalu kita jelaskan juga ya bahwa salat fardu itu yang kita kerjakan, kalau kita pelihara, kita jaga dengan sebaik-baiknya, dia juga akan menjaga kita ketika di alam kubur. Wa min khasaisis salati, di antara keistimewaan salat ini, di antara keistimewaan salat juga. Jadi banyak sekali ini. Sudah beberapa kali kita ngaji, belum habis-habis. Saking kan banyaknya. Anna man hafadha ala salawatihi fid dunya, bahwa siapa yang menjaga, memelihara salatnya fid dunya, ketika di dunia ini, muta'asyiqan biha, dia melakukan salat, mendirikan salat, menjaga salat itu muta'asyiqan, penuh keasikan. Nah, kalau bahasa kita kok muta'asyiqan tu sukacita, asik ya. Kalau sudah nyebut asik kan, itu sukacita, semangat, menggebu. Fa innahu la yazalu yusalli fi qabrihi mutana'iman bi salatihi. Sesungguhnya dia dalam kuburnya
senantiasa mutanaiman bi salatihi, dia salat ya sambil merasakan kenikmatan salatnya itu. Jadi di dunia mengerjakan salat dengan penuh sukacita, semangat, ya, tidak ada merasa terbeban sembahyang tu, tidak sekedar melepas batuk di tangga, dah muta'assiqan, penuh keasikan. Kalau kita tu kerja tu asik, makannya lupa, apalagi main domino, main catur. Kalau asik, muta'assiqan, lupa makan, lupa sembahyang pula. Itulah asik tu. Ya. Tapi kau asiknya asik sembahyang. Elok. Kalau asik main dom tak usah. Lupa bini rumah, makan tidak bini rumah kau, asik main dom. Asik main kartu, makan tak bini rumah. Saking kan asiknya, lupa segala-gala. Ini asik solat, asik ngojokan sembahyang tu. Nanti dalam kubur dia merasakan kenikmatan sembahyang tu. Dia sembahyang juga orang yang melihara solat di dunia ini. Tapi tidak semua. Kita wahada maqamun a'tahu Allahu ta'ala li jami'i anbiya'ihi salawatullah ta'ala alaihim ajma'in. Ini orangnya, ya. Wahada maqamun, ini adalah maqam, kedudukan, satu kedudukan, satu pangkat. A'tahullahu ta'ala, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala li jami'i anbiya'ihi, kepada seluruh para nabinya alaihissalatu wassalam ajma'in. Jadi para nabi ini, semuanya para nabi itu dapat kedudukan ini. Dalam kubur dia mengerjakan sembahyang juga, walaupun sudah dalam kubur. Tapi tidak menutup kemungkinan juga wa qad yukramu bihi man syaa min ibadihi sholihin. Tidak menutup kemungkinan wa qad yukramu, dan terkadang boleh jadi juga diberikan makom ini, kedudukan ini, seperti para anbiya, ya. Nanti dalam kuburnya bisa asik pula menikmati solatnya. Siapa? Man syaa min ibadihi sholihin. Siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang soleh bisa diberikan itu. Jadi selain daripada nabi, kecuali para nabi. Jadi hamba-hamba Allah yang soleh, min ibadihi sholihin, yang masuk kelompok orang-orang yang soleh, boleh jadi dia mendapat makom ini. Seperti nabi tadi, dalam kubur dia ngerjakan solat juga. Itu. Mudah-mudahan kita masuk siko. Ya tak? Solihin lado dalam kuah. Min ibadihi solihin lado. Mudah-mudahan kita bergabung gala-gala, ya tak? Walaupun kita tidak ada masuk kelompok para nabi. Sebab sini katakan waqad yukramu. Boleh jadi juga. Tidak menutup kemungkinan. Awak ada nabi, tak ada mungkin lah. InsyaAllah ini. Jadi diberi motivasi oleh nabi. Waqad yukramu bihi man syaa min ibadihi sholihin. Mudah-mudahan kita masuk
golongan orang-orang yang soleh. Banyak di orang yang soleh itu solihin. Kalau satu soleh, dua soleh, tiga soleh, gabung galanya solihin. Waj'alna min ibadikas solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini masuk kelompok hamba-hambamu yang soleh. Amin. Mana dalilnya? Wad dalilu ala annal anbiya kulluhum yusalluna fi quburihim. Dan dalil, mana dalilnya? Orang kini kok mentah-mentah minta dalil, kalau tidak dalil lah pula dia dah percaya. Kalau dulu kalau zaman dulu ngaji, kalau sudah guru nyampaikan tu sudahlah, ikutlah sampai nawa atau dia yakinlah guru tu dah nyombong dah. Kalau kini banyak guru ngalami, jadi dia dalilnya mana? Itu lagi ni banyak kehilangan dalil terus. Saya dulu waktu ngaji dah tu, mana dalil guru dah. Kata guru saya ini ikutlah sampai nawa atau kini dah. Mana dalilnya? Dah ada buat Rasul, dah. Banyak yang cerita. Kalau dasar tak sudah, tak usah buat macam itu. Itu nak mencari kela-kela dah. Udah ujung-ujung dah jadi ngojokannya. Ini dalilnya. Oleh Syekh Sayyid Muhammad Alwi dimasuk. Ini dalilnya. Wad dalilu ala annal anbiya kullahum yusalluna fi quburihim. Dalil yang menyatakan bahawa para anbiya, para nabi itu semuanya sembahyang dalam kubur. Ma rawahu Abu Ya'la wal Baihaqi, sebagaimana diriwayatkan Abu Ya'la dan Baihaqi dalam kitab juzuk bagian Hayat al-Anbiya, Hayatul Anbiya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusalluna. Para nabi itu semuanya ahya, hidup, fi quburihim, hidup dalam kuburnya, tidak mati. Cuma alamnya alam kubur, bukan alam dunia ini. Hidup taklah seperti hidupnya dalam kita di alam dunia ini. Pakai makan, pakai minum, pakai mandi segala macam ya. Pakai tidur, pakai jaga, pakai bergawe pula, pakai merumput pula, berkebun pula, nyangkul dah. Itu hidup tapi dalam kubur. Nah, ini termasuk keyakinan kita bil ghaibi, ya, beriman kepada yang ghaib. Yusalluna, kata Nabi, mereka itu para nabi itu hidup dalam kubur, yusalluna, semayang. Mereka semayang dalam tu. Wa an Anasin, dari Anas radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dalil juga ya, menguatkan bahwa para nabi dalam kuburnya salat. Hadis yang kedua, apa kata Nabi? Ataitu lailata usriya bi ala Musa, pada malam aku diisrakan. Jadi malam Isra Mi'raj. Ataitu bi ala Musa, aku didatangkan kepada Nabi Musa, bertemu Nabi Musa. Nabi melihat Nabi Musa yusalli bi qabrihi. Nabi Musa sedang sembahyang, sedang solat dalam kuburnya. Nabi kita melihat.
Kapan Nabi kita melihat? Di saat beliau menjalani Isra. Indal kathibil ahmar. Nabi Musa, kata Rasulullah, aku melihat dia sedang semayang di dekat tumpukan pasir merah. Jadi dekat Nabi Musa semayang tu ada numpuk pasir-pasir merah pasirnya. Di situ dilihat oleh, ini dalil yang kedua. Wa amma dalilu ala salati salihin fi quburihim. Adapun dalil orang-orang yang soleh itu bisa juga solat dalam kubur. Itu kita tadi. Jadi selain dari para nabi, Allah beri juga dengan rahmatnya kemuliaan, ya, orang-orang yang bukan nabi, tentunya orang-orang yang soleh. Mana dalilnya? Dia bisa semayang juga. Faqad jaa fil hadis annal mu'mina yaqulu lil malaikati, bahwa orang mukmin yang menjaga salat berkata kepada malaikat. Minggu kemarin sudah kita bacakan hadisnya itu. Apa kata orang itu? Da'auni hatta usalli. Tinggalkan aku atau beri aku kesempatan untuk salat dulu. Jadi malaikat nanya dalam kubur, ini laki-laki ini siapa yang depan kau ini? Sudah kita jelaskan ya minggu lalu itu. Nah, apa kata jawab orang mukmin yang dalam tu, yang menjaga solatnya? Da'auni usalli. Tinggalkan aku dulu, izinkan aku, beri aku waktu untuk solat. Itu buktinya solat juga dia. Yaquluna innaka sataf'al. Apa kata para malaikat? Silakan. Silakan. Kerjakanlah solat dulu. Solat dia. Habis solat baru ditanyai. Seperti kita jelaskan pada minggu yang lalu. Itu dalilnya. Jadi yang punya kitab, ya buka lagi yang belakang ya. Halaman 268 itu. Boleh kaji ulang lagi. Buka itu lagi. Jadi tidak usah lagi sibuk-sibuk mencari dalil. Itulah sudah ada dalilnya. Kalau dasar tak ada, biar bawa kitab itu, tunjuk ini kitab. Dia juga percaya, sudahlah. Dan nak semayang, sudahlah. Tunggulah kaki bagian kau dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa itu dia. Ada dasar pembangkang tu macam itulah. Wa asnada Abu Nu'aim fil hilyah, menyebutkan sanad, menyampaikan sanad hadis oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, dalam kitab Al-Hilyah, an Yasar bin Jais. Ini dia sanadnya, dari Yasar bin Jais, an abihi. Yasar bin Jais dapat pula dari ayahnya. Qala wallazi la ilaha illahu. Dia bercerita ini. Aku wallazi la ilaha illahu. Ini sumpah dia. Dia mau menyampaikan berita supaya berita ini agak kuat. Dia sumpah wallazi la ilaha illahu, demi zat yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Jadi menguatkan informasi itu dengan sumpah. Wallahi. Ini dah wallazi la ilaha illahu. Sumpah ya. Demi Allah. Itu. Kalau kita sumpah haram, sumpah bernajis pula. Pakai pula bernajis pula. Garam tertumpah lalu habis. Itu sumpah awak lah. Sumpah balik kau, sumpah balik ke kau. Tapi kalau wallazi la ilaha illahu, wallahi, itu. Wabillahi wa tallah, itu sumpah yang sebenarnya. Jangan main-main. Karena dia ingin menyampaikan ini berita, informasi. Apa kata dia? Adkhaltu sabitan al-bunani fi lahadihi.
aku masukkan Sabit Al-Bunani dalam lahatnya. Jadi Sabit Al-Bunani meninggal. Yasar bin Jais masukkan mayat Sabit Al-Bunani dalam lahat, ya, dalam kubur liang lahat, ya. Wa ma'i Humaid, kawan aku Humaid, wa rajulun ghairu, ada lagi yang lain. Jadi kata dia, aku ada lagi Humaid, ada lagi seorang laki-laki, tidak sebut namanya. Jadi bertiga. Jadi masukkan jenazah dalam lahat itu bertiga, ya. Bertiga. Falamma sawwaina alaihi labin, sudah kami kiblatkan mayat tadi, tutup, ya. Tutup, susunlah batu-batu, labin, beberapa batu-batu. Labin banyak batu, susun batu-batu. Jadi kita, kalau kita ni pakai papan ni, kau di batu-batu susun. Saqatat labinatun, begitu disusun batu, gugurlah satu batu ke bawah, masuk lahat. Saqatat labina. Kan nampak tu, ya, sekok batu masuk, ya, nampaklah dari atas. Fa iza bihi yusalli fi qabrihi, ternyata kata Yasar bin Jais, si Sabit Al-Bunani semayang dalam kubur tu. Belum lari lagi dia. Nampak tu penyaksian dia. Ya, kalau orang biasalah barangkali ini istimewa orangnya ni. Kalau orang biasa barangkali kalau terbuka situ macam itu jugalah, ya. Tak beranjak juga. Ini tak. Ternyata dia lalu semayang dia. Faqultu lillazi ma'i, maka aku berkata kepada kawan aku tadi, mungkin Humaid atau laki-laki lain, ala taro, dah tengok kau tu dalam lahat tu? Qala, apa kata jawab kawan? Uskut, diamlah, tengok be. Tu kata orang Arab, uskut, ya. Uskut, diam. Jangan banyak cakap, jangan banyak komentar. Saksikan be. Ada mata lihat, ada kuping dengar. Jangan banyak komen lagi. Falamma sawwaina alaihi wa faragna, ketika selesai kami tutup lagi yang jatuh tadi, ganti cari batu baru, tutup, ya. Sudah selesai prosesi pemakamannya, wa faragna, usai semuanya, galau-galau selesai, tuntas. Ataina binata Sabit, kami mendatangi rumah Sabit untuk menemui putrinya Sabit. Itu ada punya anak betina. Kami datang, penasaran juga. Ya, penasaran apa? Apa ini? Apa kerjanya? Apa amalnya sehari-hari? Itu yang penasaran tu. Cari ke sumber. Ya, ke sumbernya tu. Jadi ataina ibnata Sabit. Lah sampai ke rumah, sampai ketemu putrinya Sabit, kan? Apa kata faqulna laha, kami pun, kata Yasar, kami berkata kepada putrinya si Sabit, maka na'amalu Sabitin, apa amalan Sabit selama ini? Apa amalan ayah kau selama ini? Gitulah kalau bahasa kita, ya. Faham ya tak?
Nak ubah lagi bahasa itu. P apa kau jaya kau sama kau P. Itu. Qalat. Terkejut juga anaknya tadi itu. Ma ra'aitum. Terkejut anaknya ditanya macam itu, ya tak? Apa yang kamu saksikan? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu temui terhadap ayahku? Fa akhbarnaha. Lalu kata Yasar, kami pun beritahulah kepada puterinya Sabit. Ayah kau kami temui solat. Nah begitulah. Kebetulan batunya ada lepas, jatuh ke bawah, terbuka, nampak dalam kubur, ketengok ayah kau sedang solat. Itulah ceritanya. Nah, lalulah anaknya menjawab, faqalat kana yaqumul lail 50 sanatan. Kana yaqumul laila 50 sanatan. Ayahku itu mendirikan solat malam, ya, melaksanakan ibadah solat malam, tahajud malam, 50 sanatan, 50 tahun. Tak tinggal-tinggal. 50 sanatan. Awak kau juga lah tahajud seminggu 2 kali. Kadang tu seminggu sekali. Jujur bela. Ini 50 tahun. Fa idza kana saharu, apabila waktu sahur tiba, qala fi du'aihi, ayahku berdoa. Itu waktu sahur tu berdoa, siapar. Waktu sahur nonton TV. Yang tengok pula orang pelawak. Ilallah. Yang tonton lagi. Pegawai awak lah. Apa dia berdoa? Jadi waktu sahur tu istighfar berdoa. Allahumma, ini doanya. Allahumma in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabrihi fa'atiniha. Ya. Apa kata dia? Ya Allah, jika engkau beri rahmat kepada seseorang, bisa sembahyang dalam kuburnya, tu. Ya Allah, kalau kau beri rahmat seseorang, siapapun yang kau kehendaki, beri rahmat, dia bisa solat, dia mati dalam kubur, dia sembahyang. Fa'atiniha, berilah aku. Itu, ya. Beri aku. Itu doanya. Minta setiap sahur, waktu sahur, dia minta diberi Allah supaya kalau dia mati dapat mengajukan solat dalam kubur. Kita dah ada berdoa bunyi itu. Pamakan Allahu liyuradda dzalika doa. Pamakan Allah, boleh jadi Allah. Pamakan Allah, boleh jadi Allah liyarudda dzalika doa, mengabulkan doa tersebut. Kabul doanya. Itu, ya. Ini dalil orang yang soleh bisa solat juga dalam kuburnya. Tapi syarat hafazas shalah, dunianya solat dijaga. Jangan berdoa habis sembahyang idah, sembahyang 5 waktu idah, berdoa, ya Allah, kalau aku mati berilah aku rahmat supaya aku dapat sembahyang dalam kubur. Itu jauh panggang dari api. Dunia nak sembahyang, dalam kubur nak sembahyang. Dalam kubur ada taklif tak lagi. Dunia kok taklif. Itu nadia nama itu, ya. Kau jauhkan sembahyang, hafazas shalah, jaga sembahyang tadi, tahajud pula, doa lah itu, boleh lah.
Jadi nak berdoa tu sesuai pula dengan keadaan awak. Semayang 5 waktu Senin Khamis kan, minta doa nak semayang pula dalam kubur macam para nabi dan orang soleh, jauh panggang dari api, mana masak ikan nak dipanggang tu. Wa nazirun zalik, sebanding dengan yang demikian. Itu tadi masalah semayang ya. Jadi orang yang nyago semayang, beliau harus semayang waktu hidup di dunia ini. Nah nanti di akhirat, dalam kubur itu akan dipelihara pula dia, ya. Anna Allah Ta'ala qad akrama ba'dha ibadihi bitilawatil Qur'an fi qabrihi. Tadi Allah melihatkan hambanya yang soleh bisa semayang dalam kubur. Ini yang kedua ini Allah berikan pula kemuliaan kepada hambanya yang soleh baca Quran pula dalam kubur. Jadi semayang dalam kubur, baca Quran dalam kubur. Ya. Siapa yang dikehendaki Tuhan, qad akrama ba'dha ibadihi, Allah muliakan sebagian hambanya yang untuk mendapat penghormatan, mendapat kemuliaan, bisa baca Quran di dalam kubur. Ya syaratnya di dunia kau banyak baca Quran, berdoa pula minta dengan Tuhan, minta dijadikan Tuhan bisa nanti dalam kubur baca Quran. Di dunia tak pernah baca Quran. Syarat dunia ni rajin baca Quran, baru minta dalam kubur baru bisa baca Quran. Kama rawa At-Tirmizi min hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, sebagaimana hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata dia? Kata Ibnu Abbas, daraba ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam khifaan ala qabrin wa huwa la yahsibu annahu qabrun. Jadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas meriwayatkan, menceritakan bahawa ada beberapa orang sahabat Nabi mendirikan, membuat kemah macam anak pramuka tu, ya. Kemah. Kalau orang di Arafah tu ada kemah juga, tenda, ya, tenda di atas kubur. Tapi wahwala yahsibu annahu qabrun, tapi dia dah nyangka bahawa itu ada kubur. Kalau dia tahu, tak mungkin. Kenapa? Kuburnya di sana tu tak ada pakai tanda-tanda macam kita. Kalau macam kita kan macam acaan itu. Batu nisannya, mana nak buat tenda lagi di atas tu, mana nak duduk. Ikut dah. Dah tik tanda. Paling ada dikit cengkok batu. Tengoklah di pemakaman Arab tu, di Mekah Madinah tu ada ketik. Adalah batu dikit. Lah. Jadi ini kisahnya. Jadi beberapa orang sahabat Nabi mendirikan tenda, kemah di atas kubur. Tapi karena dia tidak tahu bahawa di situ ada kubur. Faiza fihi insan yaqra'u surah tabarakalladzi biyadihil mulk al-muluk hatta khatamaha. Bangun tenda, tahu-tahu bawah tu, dalam tanah tu ada orang baca fihi insan, dalam tanah itu ada orang yaqra'u, baca surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi yang buat
tenda tadi, lata cacak tenda tadi, ada orang ngaji, suara ngaji dari bawah. Apa yang dibacanya? Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sampai akhir. Hatta khatamaha, sampai akhir, sampai selesai. Itu didengar oleh sahabat yang buat tenda tadi ya. Asli. Aneh itu ya. Kenapa ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Karena ini hidupnya di masa Nabi, terjadi hal-hal yang model itu ya lapor ke Nabi. Adukan ke Nabi, apa halnya itu? Apa dia itu? Lah ketemu Nabi, fa akhbarahu. Langsung para sahabat tadi melapor, beritahu kepada Nabi bahwa di situ kami pasang tenda, kami tidak tahu situ ada kuburan, tahu-tahu kami dengar suara ada seseorang baca surat Al-Muluk sampai selesai. Ya. Apa jawab Nabi? Nabi tahu itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah. Itu jawab Nabi. Dah pula Nabi kata, hebat buku tu, aneh pula tu kata Nabi. Nabi dah tahu. Hiyal mani'ah, itu penghalang siksa Al-Muluk. Hiyal munjiyah, itu pembebas dari siksa kubur. Nah, tunjihi min adzabil qabri, dia selamatkan yang dalam kubur itu dari azab kubur. Jadi surah Al-Muluk itu penyelamat dari azab kubur. Maka rajin bacanya malam-malam. Kalau Nabi sebelum tidur itu tetap baca Al-Muluk. Kalau kita baca Al-Muluk, kalau hatib hadat, hatib saman bawa baca Al-Muluk. Kalau pas ada baca tu lagi, kalau darat kami itu seminggu sekali, malam Khamis sudah tu tak baca lagi. Bacalah ya Al-Muluk sebelum tidur. Ini dia Al-Muluk itu mani'ah al-munjiyah. Mani'ah penghalang dari siksa, penyelamat dari azab kubur, penyelamat dari neraka ya. Nah, dan pembebas dari siksa kubur. Jadi aman siksa kubur. Rutinkanlah baca tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaiknya hafal. Kalau tidak hafal pakai buku, pakai surat. Ya. Kalau tidak lancar, lancari. Tak tahu baca guru, belajar itu muka ngaji. Jangan sampai mati tak tahu baca Quran. Wa ma imamuka, apa imam kau dalam kubur? Tak tahu. Tapi kalau rajin baca Quran, muka nakir nanya apa? Wa ma imamuka, al-Quranu imami. Dapat kita jawab, Quran imamku, Quran pedoman hidupku. Kau bungkam mulut, kan baca Quran tidak. Itu ya, rugi. Itulah kelebihan surah Al-Muluk. Jadi Al-Quran itu dalam banyak surah-surah tertentu yang punya keistimewaan. Al-Kahfi baca malam-malam Jumat, Yasin baca tiap malam, banyak lagi. Al-Waqi'ah baca. Kau baca Yasin malam Jumat, bida'ahnya pula. Buat Nabi, ngapa nak malam Jumat yang baca Yasin? Apa dah Al-Muluk, ngapa dah Al-Kahfi dibaca? Untung suka dia nak baca Yasin kepada main dom yang malam Jumat. Itu ya boleh dikritik. Kau bela lah main dom malam Jumat kau. Yasin baca.
Kau baca Yasin malam Jumaat ada ribut ni pula. Datik pula petunjuk dari Nabi. Anjurannya baca Yasin itu secara umum. Yasin itu qalbul Quran, hatinya Quran. Jadi tak ada ditentukan dah. Kawan baca Yasin malam Jumaat disibuk-sibuk kan. Kawan main domino malam Jumaat ada sibuk-sibuk. Siapa itu sibuk? Babe main dom tu Yasin baca. Kau sibuk ini banyak sibuk, orang beramal sibuk-sibuk ini. Banyak pasal sunat sibuk pula dia. Nyala untung untuk nak pasal sunat. Itu. Ada pula dilanggar di masjid misalnya malam Jumaat ngumpul macam Yasin apa kata kawan cabalah kamu tu kumpul di langgar masjid tu malam Jumaat tu cari yang bermanfaat dikit. Macam Yasin tu ada manfaat. Kalau main dom kawan tu ya. Berarti macam Yasin tu ada manfaat lah. Haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jangan yang sibuk-sibuk yang model tu. Yang sibuk ialah orang yang tak ada berbuat beramal soleh tu. Ya. Yang nyala-nyala tu itu boleh sibuk. Kau pokok idak ni orang macam tu. Kita lanjut. Warawa Ibnu Mundih bi isnadihi an Talha bin Ubaidillah qala. Ibnu Mundih meriwayatkan dengan sanadnya dari Talha bin Ubaidillah, dia berkata, ini cerita juga ya. Ibnu Mundi dapat dari Talha bin Ubaidillah, kata dia, aratu mali bil ghabati fa adrakanil lail. Aku ingin mengambil hartaku di hutan. Jadi dia ada punya harta di hutan, ada barang milik dia di hutan. Pergi ke hutan nak ambil hartanya. Fa adrakanil lail. Lalu sampai ke hutan malam tiba. Nama hutan. Pikir-pikir kau malam kau nak balik dah mungkin. Mana kita tidur? Rupanya dekat perkuburan di situ, termasuk di dalam situ ada kuburan Abdullah bin Hizam. Dekat pemakaman itu adalah semacam pondok-pondokan. Pak awal itu ila qabri Abdullah bin Hizam. Aku datang ke sana, mampir ke dekat kubur Abdullah bin Hizam. Tapi di situ bukan Abdullah bin Hizam, banyak juga yang lain-lain dikuburkan di situ. Apa yang terjadi sampai malam di situ? Fasami'tu qira'atan minal qabri. Sampai ke situ dekat kuburan Abdullah bin Hizam, aku dengar suara orang baca Quran dekat kubur. Ma sami'tu ahsana minha. Tak pernah aku dengar bacaan seindah itu. Ya. Belum pernah aku mendengar bacaan ahsana minha, lebih indah, lebih bagus dari itu. Enak nian suaranya yang ngaji itu. Ini juga terjadi pada masa Nabi masih hidup. Faji'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu. Aku datang kepada Nabi. Faji'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalik, dan aku jelaskan, terangkan hal tersebut, bahwa di kuburan situ malam tadi aku dengar suara orang ngaji, bukan main indah suaranya, bukan main merdu bacaannya. Apa kata Nabi? Faqala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika Abdullah.
Itu Abdullah. Memang ya Abdullah bin Hizam tadi. Alam ta'lam. Tak tahu engkau. Alam ta'lam. Apakah engkau tidak tahu? Annallaha, bahwa Allah qabada arwahahum. Allah mencabut ruh-ruh orang yang mati yang ada di dalam pemakaman itu. Faja'alaha fi qanadila min zabarjat wa yaqut. Dicabut karena sudah meninggal itu kan, nyawanya tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi ke tubuhnya itu. Nah, jadi ruh-ruhnya orang yang dalam pemakaman itu, kata Nabi, dimasukkan Allah fi qanadil, dalam satu kendi, min zabarjat wa yakut. Kendi itu dibikin dari zabarjat dan yakut. Nah, itu sejenis apa itu mutiara lah, ya tak? Zabarjat, yakut. Kita pun tak pernah melihat zabarjat, yakut. Itu dibikin itu kendinya. Kalau kita kendi paling dari tanah. Nah, jadi istimewa kendinya, dimasukkanlah ruh-ruhnya orang yang ada dalam pemakaman itu. Itu orang soleh kalau tu. Wa 'allaqaha wasatal jannati. Kendi tadi digantungkan di tengah-tengah surga. Kendinya digantung di tengah-tengah surga. Fa iza kana al-lail, kata Nabi, kalau malam, ruddat ilaihim arwahum ila makaniha allati kanat. Kalau malam roh tu dibalik lagi ke kuburan. Itu maka dia ngaji malam-malam. Siang balik lagi, pindah lagi dia ke surga tadi, masuk kendi tadi. Nah, ila makaniha allati kanat. Itu tentunya di dunia rajin baca Quran. Wa min zalik, di antara keistimewaan solat lagi. Ini keutamaannya ini apa? Anggota-anggota sujud tadi nanti dipelihara dari sentuhan api neraka. Nah, ini dia. Anna salata tahfazu alal musalli, bahwa salat itu memelihara orang yang salat a'dha as-sujud minan nar, anggota-anggota sujudnya dari api neraka. Berapa anggota sujud? 7, ya. Dahi, ya. 2 telapak tangan, 2 lutut, kemudian ujung kaki, 2 ujung kaki. Jadi 7, ya. Nah, jadi nanti anggota sujud itu, anggota-anggota sujud itu dipelihara dari disentuh api neraka. Ja'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi hadisin tawil anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada keterangan dari Abi Hurairah radhiyallahu an dalam satu hadis yang agak panjang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qala, beliau bersabda, wa yudrabu siratu baina zahronai jahannam. Sirat al-mustaqim, titian nanti di akhirat ada namanya sirat, dibuat baina zahronai jahannam, dibikin sirat itu antara 2 punggung neraka jahanam. Jadi 2 di antara 2 punggung neraka jahanam itu dibikin apa? Sirat. Nanti semua kita akan nitinya. Kita wajib percaya bahwa nanti ada yang namanya sirat, titian, yang dikatakan dalam hadis halus dari selembar rambut,
tajam dari pedang. Itu. Okay. Antara dua punggung neraka jahanam situ. Iko di atas sungai Batanghari, kalau terjun masuk sungai mandi. Iko kalau terjun jahanam bawa neraka jahanam bawahnya. Nauzubillah. Jangan sampai jatuh. Fa akunu awwalaman yajuzu minar rusuli bi ummati. Kata Nabi, akulah orang yang pertama melewatinya di antara para rasul dan umatnya. Jadi aku dan umatku yang duluan melewati sirat itu. Sudah itu baru umat-umat para nabi yang lain. Itulah keistimewaannya. Wala yatakallamu yauma izin ahadun illa ar-rusul. Tak ada satu orang pun yang bisa berkata-kata waktu itu melainkan para rasul. Jadi yang lain bungkam. Tak ada yang bercakap-cakap apa. Yang ada bersuara, yang berbunyi, yang bercakap para rasul. Yang lain tidak. Wa kalamur rusul, dan perkataan para rasul itu apa? Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Itulah. Tak ada banyak dah yang disampaikan, yang disebut para rasul itu. Allahumma sallim sallim, ya Allah. Maknanya sallim, selamatkanlah, selamatkanlah. Itulah doanya. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Ya Allah, selamatkanlah umat. Itulah, ya. Yang lain nyap, tak ada berbunyi-bunyi dah. Wala yatakallamu yauma izin ahadun illa rusul. Wa fi jahannama kalalibu mislu syauqis sa'dan. Kata Rasulullah, di Jahannam itu banyak anjing-anjing seperti Saukis Sa'dan. Itu nama semacam binatang Saukis Sa'dan. Sauki itu duri. Jadi binatang itu, benda itu banyak duri kau. Banyak itu. Apa kata Nabi? Hal ra'aitum Saukas Sa'dan? Tahu kamu Saukas Sa'dan? Qalu na'am. Jadi kata sahabat, ya tahu Saukis Sa'dan. Sahabat tahu. Jadi ditanya Nabi, na'am. Nabi melanjutkan, qala fa innaha mithlu Saukis Sa'dan ghaira. Jadi di Jahannam itu, neraka Jahannam itu ada seperti Saukis Sa'dan, seumpama itu, tapi ghaira annahu la ya'lamu qadra izamiha illallah ta'ala. Tak ada yang tahu ukuran besarnya benda itu, Saukis Sa'dan itu, illallah ta'ala, melainkan Allah lah yang maha tahu berapa gedangnya. Tak tahulah, kata Nabi, yang maha tahunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tahtipun nasu bi'amalihim, mencabik manusia dengan amalan-amalan mereka. Hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar, sehingga apabila Allah subhanahu wa ta'ala mau memberi rahmat, man aroda, kepada siapa saja yang ia kendaki, min ahlin nar, dari penduduk neraka. Jadi ada penduduk neraka yang Allah kendaki beri rahmat. Beri rahmat, mati keluar lagi, dikeluarkan. Amarul malaikata, Allah perintahkan malaikat, ayyukhriju minan nar, mengeluarkan siapa tadi yang dikehendaki Tuhan, diberi rahmat, dikeluarkan dari neraka. Jadi malaikat diperintah Tuhan, keluarkan itu sianu-sianu dari api neraka. Maka naya'budullaha, agar orang-orang yang menyembah Allah diselamatkan dari neraka.
Nah, dicari orangnya tu. Faya'rifunahum bi atharis sujud. Orang itu masuk neraka, Allah berikan rahmat, perintah malaikat supaya dikeluarkan, tapi orang itu sembahyang waktu di dunianya, ada menyembah Allah, ada sembahyang. Faya'rifunahum bi atharis sujud, maka malaikat mengenal mereka itu bi atharis sujud. Ada tanda-tanda sujudnya di mana? Di anggota-anggota sujud tadi. Wa harramallahu ta'ala 'alan nar, dan Allah haramkan atas api neraka tanda-tanda sujud tadi. Antakula maudhi'as sujud, makan ya, membakar maudhi'as sujud, tempat-tempat sujudnya tadi. Artinya yang 7 macam itu tak ada kena, tak ada gosong. Fayakhrujuna wa qadim tahasu, lalulah mereka keluar, imtahasu ihtaraku, hangus ya dalam neraka. Fayusabbu alaihim ma'ul hayat, dah keluar hangus tadi ya, kecuali yang dah hangus ada bekas-bekas sujudnya. Fayusabbu, dibasuh anggota badannya tadi, orang yang dikeluarkan dari neraka, ma'ul hayat, dengan air namanya ma'ul hayat, air hidup. Nama air, satu air, sejenis air namanya ma'ul hayat. Jadi kalau kita terjemah tu air hidup maknanya tu ya. Macam mana airnya itu kita tak tahu, wallahu a'lam. Fayambutuna nabatal habbati fi hamilis sail. Begitu setelah disirami, dimandikan, dibasuh dengan air namanya air ma'ul hayat, maka tumbuhlah ya, bersih, tumbuhlah, tak lagi gosong lagi, tak angus lagi, seperti tumbuhnya benih yang terbawa banjir. Ya, jadi ibaratkan satu benih, satu biji dibawa banjir, sudah tu mampir dia ya di daratan, di tanah, tumbuh dengan suburnya. Nah, begitulah. Artinya apa? Tanda sujud tadi, bekas sujud, dia semayanglah, rajinlah semayang, cuma masuk neraka juga, entah apa halnya, ya tak? Mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan dia masuk juga ke dalam neraka. Itulah karena bekas sujud tadi dikatakan as-salatu tahfazu 'alal musalli a'dha'us sujud minan nar. Dia masuk juga neraka, tapi anggota-anggota sujudnya itu tidak tersentuh api neraka. Kalau kita minta dengan Tuhan, mohon jangan anggota sujud bela yang tak ada disentuh neraka. Semua badan kita jangan masuk neraka jugalah. Yang lagi sempat masuk neraka, dah tu dikeluarkan pula, baru masuk surga. Ya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Maka habis sembahyang, bacalah Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Habis maghrib, habis subuh, bacalah Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, bebaskan kami, selamatkan kami ya dari api neraka. Siapa membaca itu, insya-Allah Allah akan selamatkan, bebaskan dia dari api neraka. Jangan minta-minta, coba nak cicip dikit. Jangan cicip-cicipan itu. Kalau kuih boleh dicicip, masuk neraka nak nyicip pula. Yang dimain-mainkan. Yang itu bukan guyonan. Guyon kelakar, aku pengenlah masuk neraka dulu nyicip apa asalnya, jangan. Tak baik, itu jadi doa. Pokoknya jangan sekali-kali kita minta, baca itu Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nah, habis untuk malam ini insya-Allah sekali pertemuan lagi masih tentang fadail atau keistimewaan sembahyang. Insya-Allah sekali pertemuan Sabtu yang akan datang kita habiskan pembahasan ini. Mudah-mudahan
apa yang kita sampaikan malam hari ini bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.